Halo semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Untuk kali ini Bang Satrio akan melanjutkan serial Lucifer season 5 episode 7. Oke, tanpa basa-basi lagi, sekui langsung ke filmnya. Di episode 7, scene diawali saat Lucifer dan Chloe menyambut mentari pagi setelah melalui malam yang begitu indah. Dengan posisi woman on top, Chloe bertanya apa hasrat Lucifer. Sebenarnya Chloe mengatakan ini hanya bercanda untuk mengetahui sarapan apa yang diinginkan oleh Lucifer. Akan tetapi Lucifer di sini justru mengatakan hasrat terpendamnya untuk terus bercinta dengan Chloe. Jelas jika hal ini menjadi masalah besar bagi Lucifer. Seperti biasa, Lucifer langsung menemui Dr. Linda di rumahnya dan menceritakan masalah yang dia alami. Lucifer pun berpikir apakah semua orang yang bercinta dengannya secara tidak sengaja akan mendapatkan kekuatan yang dimiliki oleh Lucifer. Untuk mengetahui hal itu, Dr. Linda yang pernah bercinta dengan Lucifer pun mencoba mengungkap hasrat terpendam Lucifer namun tidak berhasil. Sebenarnya ketakutan Lucifer karena merasa sudah tidak berguna bagi detektif Chloe akibat kekuatannya menghilang. Dr. Linda pun menenangkan Lucifer jika itulah yang dinamakan hubungan, bisa tetap berbagi dalam banyak hal tanpa kehilangan jati diri masing-masing individu. Ya, intinya tetap bisa menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing. Di lokasi TKP, Ella bertanya apakah Chloe sudah bercinta dengan Lucifer. Dengan santainya, Chloe mengiyakan ucapan Mbak Ella hingga Mbak Ella sangat terkejut bahagia mendengarnya. Di sini Ella juga menceritakan mengenai reporter lokal yang bernama Pete kepada Chloe. Ella mengatakan jika dia sudah memutuskan untuk mengenal Pete lebih jauh lagi. Saat Lucifer tiba di lokasi TKP, Chloe menanyakan di mana keberadaan Dan. Ella pun berkata jika Dan tengah cuti karena sakit. Pada kasus kali ini korban bernama Dean Luna yang merupakan seorang penyanyi opera terkenal. Luna diketahui tewas akibat tersedak darah karena pelaku memasukkan pisau ke dalam tenggorokan korban. Selain itu, menurut Ella sebelum korban tewas, korban disuntik dengan zat kimia hingga korban lumpuh dan tidak bisa berbicara. Lucifer dan Chloe kemudian menginterogasi Norman, tetangga sekaligus orang pertama yang menemukan tubuh korban. Lucifer di sini langsung menggunakan kekuatannya kepada Norman dan ternyata hal itu tidak berpengaruh kepada Norman. Lucifer pun di sini panik menyadari kekuatannya sudah benar-benar menghilang. Saat Chloe tengah menginterogasi saksi, Lucifer justru sibuk mencoba kekuatannya ke beberapa anggota polisi yang lain namun tetap tidak berhasil. Lucifer lantas meminta Chloe untuk menggunakan kekuatannya kepada Lucifer dan hal itu tetap berhasil. Di rumah Dr. Linda, Macy menemui Amy Needle yang tengah merakit mainan untuk Charlie. Di sini Macy mengatakan jika Amy Needle selalu membelikan mainan baru untuk Charlie, hal itu akan membuat Charlie tumbuh dewasa dengan rasa manja. Amy Needle pun melakukan itu karena ingin yang terbaik untuk Charlie. Selain itu, seharusnya Amy Needle saat ini tengah menonton baseball dengan Dan, namun Dan tiba-tiba menghilang begitu saja. Di kantor kepolisian, Ella mengatakan jika menurut jadwal Luna, seharusnya dia berlatih vokal dengan Mario. Lucifer dan Chloe pun langsung menemui Mario di studionya. Di sini Lucifer langsung meminta Chloe untuk mengungkapkan hasrat terpendam Mario dan lagi-lagi hal itu tetap berhasil. Akan tetapi di sini Mario mengatakan jika dia tidak membunuh Luna. Mario menjelaskan jika dia memperingatkan ambisi Luna mencari bukti demi menjatuhkan seorang bintang opera hanya akan mencelakai Luna sendiri. Bintang opera yang dimaksud oleh Mario adalah Neil Suman, seorang bintang opera dengan emosi yang tidak terkendali. Di sisi lain, Dan mendatangi makam Charlotte untuk mengobati rasa rindu di hati. Di sini Dan sangat yakin jika Charlotte sudah tenang berada di surga. Namun Dan ragu jika dirinya nanti bisa masuk ke surga setelah melihat wajah iblis Lucifer. Terlihat Dan sangat ketakutan dan memohon petunjuk di depan makam Charlotte. Di saat itu juga, tiba-tiba Michael muncul bak malaikat di siang bolong. Michael memperkenalkan diri sebagai malaikat agung Michael, saudara kembar Lucifer. Michael berkata jika Dan masih bisa memperbaiki kesalahannya dan melindungi orang-orang yang dia sayangi. Jelas jika Michael di sini ingin mempengaruhi Dan untuk melawan Lucifer. Di Lux, Chloe datang untuk mengajak Lucifer melanjutkan penyelidikan. Akan tetapi, di sini Lucifer justru sudah bersiap untuk mengambil kekuatannya dari Chloe dengan mengajak Chloe bercinta.
Walaupun Chloe sangat ingin melakukannya, namun situasi saat ini membuat Chloe kurang begitu semangat. Akhirnya Lucifer pun mengajak Chloe untuk melakukan konsultasi dengan Dr. Linda. Sebagai perumpamaan, Dr. Linda mengatakan bagaimana jika senjata dan lencana detektif Chloe diambil oleh Lucifer. Dr. Linda menebak jika Chloe juga akan merasakan apa yang saat ini dirasakan oleh Lucifer. Di Lux, Amy Needle datang atas permintaan dari Messi. Di sini Messi mengatakan jika Amy Needle terlihat payah dan lemah semenjak menjadi seorang ayah. Sudah jelas jika pertarungan terjadi akibat percakapan tersebut. Dan gak tahu kenapa setelah pertarungan tiba-tiba Messi dan Amy Needle berciuman. Beruntungnya mereka segera tersadar jika apa yang mereka lakukan bukanlah suatu hal yang benar. Selain itu, mereka juga merasa bukan hal semacam ini yang mereka butuhkan. Saat Lucifer dan Chloe ingin bertemu dengan Neil, Lucifer sudah menyiapkan senjata dan lencana agar dia bisa berperan menjadi seorang detektif. Chloe pun tidak keberatan mengenai hal itu asalkan hal itu bisa membuat emosional Lucifer membaik. Di hadapan Chloe dan Lucifer, Neil mengatakan jika dia tidak mempunyai alasan untuk menginginkan kematian Luna. Tanpa membuang waktu, Lucifer pun meminta Chloe menggunakan kekuatannya kepada Neil, namun tidak berhasil. Lucifer pun lantas mencoba kembali kekuatannya dan ternyata juga tidak berhasil. Di kantor kepolisian, Chloe memberitahu Lucifer jika Neil bukanlah pelaku dalam kasus kali ini. Selain itu, Chloe juga mengatakan jika Marco meminta tanda tangannya karena penggemar salah satu film yang dibintangi oleh Chloe. Chloe pun menyimpulkan jika dia hanya bisa mengungkap hasrat seseorang yang tertarik dan terpesona kepada Chloe. Dan hal itu tidak terjadi kepada Neil karena Neil sama sekali tidak mengenal diri Chloe. Lagi-lagi Lucifer meminta Chloe untuk mengungkapkan hasrat terpendamnya dan itu pun masih berhasil. Chloe pun lantas menenangkan Lucifer dan berjanji akan membantu mencari jalan keluar mengenai masalah ini bersama-sama. Di sebuah rumah terlihat seorang pria membawa bunga dan menghampiri seorang wanita dalam kondisi terikat. Dan ternyata itu adalah pembunuhan yang sama seperti kasus pertama. Bisa jadi pria yang membawa bunga itu adalah pelaku yang sebenarnya. Di sini Ella menegaskan jika korban kali ini tewas dengan luka dan cara yang sama seperti Luna. Selain itu, Ella juga menemukan glitter pada baju korban. Chloe pun memutuskan untuk mencari petunjuk dengan melacak bunga dari penjual sekitar 24 jam sebelumnya. Di kantor kepolisian, Chloe mendapatkan informasi jika terdapat kasus seperti ini 1 tahun yang lalu. Di sini Ella terlihat sangat berambisi untuk menemukan si pelaku. Chloe pun heran kenapa Ella menjadi sangat berambisius. Ella pun mengatakan jika Pete pernah berkata kita harus fokus untuk memperbaiki diri daripada fokus pada masalah yang sudah terjadi. Hal inilah yang membuat Ella sangat berambisi menangkap pelaku agar tidak ada lagi orang yang menjadi korban. Obrolan mereka terhenti saat Lucifer memberikan alamat toko bunga yang menjual jenis bunga yang dipegang oleh kedua korban. Tiba di toko bunga, Chloe dan Lucifer mendapatkan informasi jika ada seorang pria paruh baya yang membeli bunga tersebut dengan uang cash dan pergi menggunakan Uber. Selain itu, di sini Chloe juga menemukan glitter pada pita bunga yang sama seperti di TKP. Di Lux, Amy Needle dan Messi tengah mengobrol sembari ditemani sebotol kopi. Di sini, Amy Needle bertanya masalah apa yang dialami oleh Messi. Messi pun menceritakan jika dia sepertinya sudah ditakdirkan untuk selalu sendiri seperti kehidupan ibunya. Messi juga merasa jika semua orang selalu menolak kehadiran dirinya. Amy Needle pun mengatakan jika Messi akan menemukan orang yang tepat yang bisa menemani Messi agar tidak sendiri. Melalui aplikasi Uber, Chloe dan Lucifer berhasil melacak tempat tinggal yang diindikasi sebagai pelaku. Di dalam apartemen tersebut, mereka menemukan bukti pembelian bunga yang masih baru. Bisa disimpulkan jika pelaku tengah mengincar korban yang lain. Di sini, Ella dan Pete juga datang untuk menemukan petunjuk korban yang diincar oleh pelaku. Di dalam studio foto, Ella menemukan sebuah foto di apartemen yang sama dan kemungkinan itu adalah korban selanjutnya. Mereka pun lantas berpencar untuk mencari korban sebelum pelaku melakukan aksinya. Dan di sini Lucifer memasuki sebuah kamar dengan pintu yang terbuka. Di dalam kamar tersebut, Lucifer langsung disuntik oleh pelaku hingga Lucifer tidak dapat berbicara dan juga lumpuh.
Ternyata di kamar tersebut sudah ada seorang wanita dalam kondisi terikat. Melihat pintu yang terbuka, Chloe pun masuk dan melihat Lucifer dan seorang wanita hanya diam 1000 bahasa. Beruntungnya di sini Chloe bisa membaca gerakan mata Lucifer hingga berhasil melumpuhkan tersangka dengan pistol milik Lucifer. Setelah pelaku diamankan, Pete menyempatkan diri untuk berkenalan dengan Lucifer. Di sini Pete mengatakan jika dia sangat menyukai Ella dan Pete sadar Ella juga sangat dekat dengan Lucifer. Maka dari itu Pete menginginkan Lucifer juga menerima Pete dengan baik. Selain itu, menurut Pete hari ini mereka menjadi tim yang sangat hebat. Di rumah, Amy Needle mengatakan kepada Dr. Linda jika dia baru selesai bertemu dengan Messi. Amy Needle berkata jika dirinya dan Messi sempat bertarung dan juga berciuman tanpa alasan yang jelas. Amy Needle menegaskan jika Dr. Linda tidak perlu khawatir mengenai hal itu, karena menurut Amy Needle, Messi hanya membutuhkan teman untuk berbicara. Dr. Linda pun di sini mengakui jika Amy Needle adalah sosok yang baik sebagai sahabat dan juga ayah yang hebat bagi Charlie. Di Lux, Lucifer melihat detektif Chloe sudah berada di mejanya dengan semua berkas kasus yang masih perlu diselidiki oleh Chloe. Di sini jelas jika Lucifer tidak keberatan apabila Chloe bekerja di Lux. Lucifer kemudian mengajak Chloe untuk ngopi di teras melihat pemandangan ke arah kota. Di momen ini, Chloe berkata jika ada sisi baik dan juga buruk saat Lucifer kehilangan kekuatannya. Yang jelas, Chloe menyimpulkan jika ini adalah pertanda bahwa Lucifer mulai terbuka kepada detektif Chloe, serta membiarkan Chloe untuk masuk mengenal Lucifer lebih jauh dan lebih dalam lagi. Mendengar hal itu, Lucifer pun membenarkan ucapan detektif Chloe dan mereka pun berciuman. Saat Chloe pergi untuk mandi di sini dan datang menemui Lucifer dengan menodongkan senjata ke arah Lucifer. Di sini Chloe muncul kembali melihat Dan yang menembak Lucifer tepat di depan mata detektif Chloe. Dan season 5 episode 7 pun berakhir. Tunggu kelanjutannya hanya di channel Bang Satrio. Terima kasih semua Bang Satrio di sini. See you next clip. Bye bye.